Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, visi, misi, dan tujuan apa yang ingin Bapak capai? Ya, selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, yang pertama, ya, visi yang ingin Bapak capai yang pertama itu adalah membentuk mental anak itu siap kerja, siap berwirausaha, siap kuliah, jujur, disiplin, bermoral, dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini artinya apa? Siswa kita gembleng mentalnya, kita berikan pembekalan supaya anak artinya setelah lulus itu untuk siap bekerja, kemudian siap berwirausaha supaya tidak tergantung oleh pemerintah, kemudian siap kuliah, bekerja dulu baru dia kuliah. Nah, setelah dia kuliah, paling tidak setiap tindakannya itu mencerminkan kejujuran, kedisiplinan, kemudian bermoral, dan tindakan itu berkaca dari Al-Quran dan As-Sunnah atau berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga anak-anak ini yang lulus dari SMK Muhammadiyah 3 itu memiliki nilai plus di kalangan masyarakat, karena kita bernuansa Islam harus mencermini dari apa yang telah dicontohkan Rasul. Artinya setiap tindakan kita itu harus bercermin pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkat kedisiplinan harus bercermin ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perilakunya bercermin ke Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya setiap perilaku kita itu harus dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kejujuran, kedisiplinan itu diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian misi kita ya, ingin memberikan tingkat motivasi, kemudian inovatif siswa itu berkesinambungan. Artinya kreatif inovatif itu harus tetap berlanjut, bersambung. Artinya kreatif tidak berhenti di sini aja. Ya, misi kita yang pertama itu adalah agar anak itu kreatif, inovatif, yang berkelanjutan. Artinya dalam kegiatan apa aja, anak ini diharapkan kreatif, inovatif, tidak berhenti, tetapi jalan terus. Belajar matematika harus kreatif, bahasa Indonesia harus kreatif, produktif harus kreatif. Artinya kreatif ini tidak berhenti dalam satu titik, tetapi berlanjut terus. Nah, akhirnya apa? Sampailah ke anak itu yang cerdas. Kemudian misi yang kedua, sekolahan, guru-guru ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik secara kontinu. Artinya guru ini ingin memberikan sebuah pelayanan, pembinaan kepada siswa atau anak didik itu secara kontinu, berkelanjutan. Kita membina siswa itu tidak boleh berhenti. Kita umpamanya siswa ada masalah, satu kali terlambat kita panggil, esok nggak dibina lagi, itu artinya berhenti. Tetapi keinginan kita semua guru ya, itu membina siswa jangan tanggung-tanggung. Satu hari pelanggaran diberi nasihat, diberi pembinaan. 2 hari pelanggaran itu diberi nasihat lagi. Artinya apa? Pembinaan itu berlanjut terus, ya, bersambung sampai anak ini mengalami perubahan perilakunya. Artinya apa? Supaya anak didik itu puas, orang tua puas dengan pembinaan secara kontinu. Kontinu itu berlanjut, sehingga apa? Muncullah hasil yang ingin kita harapkan. Kemudian misi yang ketiga itu adalah menanamkan budaya malu. Yang pertama itu malu tidak disiplin. Artinya kalau orang ingin disiplin berarti harus ada ditanamkan sifat malunya itu. Wah, aku malu datang terlambat sekolah. Nah, kalau itu tidak muncul, maka banyak anak yang terlambat. Berarti kalau anak yang sering terlambat itu berarti di dalam dirinya tidak ada rasa malu. Masih malu, tidak disiplin tadi. Kemudian apa? Malu tidak jujur. Kalau ada siswa yang mencuntan atau mengambil barang orang, itu berarti tidak ada rasa malu. Oh, ini barang orang, aku ambil aja. Berarti itu tidak ada rasa malu. Makanya perlu ditanamkan rasa malu supaya tidak mengambil milik orang, jujur, ya, supaya jujur. Kemudian menanamkan rasa malu tidak menguasai teknologi. Kita sebagai SMK yang berkiblat pada teknologi, kita malu kalau tidak bisa dengan adanya komputer, kemudian istilah sekarang itu BBM, Twitter, itu kita malu. Karena sekolah kita itu berkiblat pada teknologi, kalau siswanya aja tidak bisa, itu sangat memalukan. Makanya harus ditanamkan rasa malu tidak menguasai teknologi.
Jangankan siswa, guru pun malu. Sebagai pendidik kalau tidak menguasai teknologi, itu perlu ditanamkan ke anak didik. Supaya apa? Dengan adanya malu itu ada sebuah keinginan untuk belajar teknologi. Kemudian yang berikutnya menanamkan rasa malu itu tidak bermoral, tidak bersopan santun. Kalau anak yang sudah tidak punya rasa malu bersopan santun, itu anak itu maka akan menjadi berandalan kasarannya. Maka itu perlu ditanamkan rasa malu bermoral, bersopan santun sesama teman, sebaya, kemudian sesama orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, itu perlu ditanamkan ya rasa malu untuk bersopan santun. Artinya kita meningkatkan sopan santun. Kalau orang tidak malu lagi, maka dia akan bahasanya dengan sesama teman itu akan sembrono. Makanya perlu ditanamkan rasa malu ya terhadap meningkatnya yang tidak baik. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah menanamkan rasa malu kita kalau tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini sangat mendasar untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka perlu kita tanamkan ke anak didik bahwa rasa malu untuk kita mencermini apa yang telah disunahkan oleh Rasul, bahwa kita wajib untuk berkiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap tindakan kita itu harus bercermin dari Al-Quran. Bagaimana Rasul menjalani hidupnya itu selalu tercermin di Al-Quran. Dia tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Al-Quran. Itulah yang ingin kita tanamkan dengan anak didik kita. Kita umpamanya di rumah biasanya itu kadang-kadang ada kumpul-kumpul, ada orang yasinan sambil makan. Nah, itu kan sudah bertentangan dengan Rasul. Zaman Rasul itu nggak ada. Makanya kita di Muhammadiyah itu kita tanamkan segala tindakan itu harus bercermin pada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kemudian yang berikutnya itu tujuan Bapak selama memimpin itu kepingin anak didik Bapak itu adalah menjadi lulusan yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, sopan santun yang baik, perilaku yang baik, dan kompetitif. Artinya mampu bersaing dari sekolah lain, dari daerah lain, itu baik tingkat regional, nasional maupun internasional kalau bisa. Tetapi kita harapkan tingkat regional maupun nasional dulu, karena kita tidak perlu muluk-muluk dulu. Yang penting kita perlu menanamkan akhlakul karimah tadi. Lulusan kita itu perlu memiliki akhlak yang mulia. Artinya Bapak tidak muluk-muluk ingin prestasi juara ini juara ini. Yang penting akhlak itu dulu yang kita utamakan. Ya, itu ya. Selama 1 tahun kepemimpinan Bapak, dalam hal apa yang sudah Bapak capai? Ya, kalau dalam kepemimpinan ini yang sudah kita wujudkan, yang pertama itu adalah dengan adanya yang berbentuk fisik itu dengan adanya renovasi sekolah. Yang bagaimana dulu sekolah ini seperti kasarannya kayak ya kandang ayam, bagaimana gedungnya sudah ada cuma tidak terawat. Ya kita coba adakan suasana baru. Yang dulu catnya pusam, kita lakukan pengecatan ulang. Kemudian yang kedua, keberhasilan yang sudah kita capai dari segi perlengkapan alat peralatan. Bagaimana dulu tahun 2013 tadi Direktorat PSMK itu telah memberikan bantuan yang berbentuk perakitan laptop dan tablet. Sebanyak kurang lebih tabletnya itu 25 biji yang berbentuk superpad, kemudian laptopnya kurang lebih itu 18 biji yang berbentuk superpad. Kemudian siswa kita berikan latihan, kemudian dibimbing oleh guru dan dari perusahaan vendor untuk merakit dari laptop dan tablet. Jadi yang nyata sebelumnya dulu tablet dan laptop itu kita tidak punya. Sekarang alhamdulillah hampir semua guru yang tidak dan mengajar di tempat lain kita beri laptop dan tablet untuk menunjang pembelajaran. Kemudian untuk dalam waktu dekat kita usahakan setiap kelas itu sudah harus ada LCD, sehingga tidak perlu lagi guru membawa LCD setiap mau ngajar dibawa kemana-mana. Tetapi ini sudah kita instruksikan ke bagian sarana, artinya usahakan setiap kelas dalam waktu dekat ini minimal
itu sebelum selesai tahun ajaran semester ini berakhir itu sudah terpasang semua kelas yang ada di SMK ini sudah terpasang LCD. Itu yang sudah tercapai, renovasi sekolah, kemudian bantuan dari direktorat yang berbentuk perakitan laptop dan komputer yang dulunya cuma ada bangkai-bangkai, sekarang sudah bisa digunakan di lab multimedia, sudah bisa dilihat ada berapa. Kemarin dapat juga bantuan dari Dinas Provinsi sebanyak 16 biji komputer berbentuk LCD. Kemudian dari direktorat itu tablet dan laptop. Itu tabletnya kan tadi kurang lebih sekitar 24, laptopnya itu 18 yang dirakit oleh anak didik kita. Itu yang nyata, yang sudah kelihatan. Yang dulunya belum ada peralatan begitu lengkap, anak satu komputer itu bisa 30 orang, sekarang minimal bisa ya satu komputer bisa 5 atau 10 orang. Terima kasih Bapak. Demikian dialog kami bersama pengambil kebijakan dari SMK Muhammadiyah 3 bersama saya Ayu Fitriani dan kru dari 12 MM. Terima kasih.